Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Wahyu Ekasari. I'm a coordinator of Bioinformatics course for this semester. Bioinformatics is an elective course in this faculty, veterinary medicine, with 2 credits. And in this semester, we try to apply the CAS method for the students for the first time. So we hope that by this CAS method, we can improve the creativity and critical thinking skills to solve problems or cases of biological data using bioinformatics software. And then we hope that we can improve the creativity, communication skills, and collaboration in applying bioinformatics software to apply especially in veterinary medicine application. So this video is learning bioinformatics using CAS method technique. So thank you for watching. Sekarang buka yang create a new alignment di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis sekvens kami. Selanjutnya untuk penjelasan indikator akan dijelaskan oleh anak. Silakan. Selanjutnya langkah penyetaraan DNA. Berikut dapat dilihat di depan analisis dan... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan perkuliahan dengan mengeksplorasi topik perkuliahan kita menggunakan metode studi kasus. Ya, alhamdulillah, lab kita berhasil mengidentifikasi senyawa yang kita isolasi dari tanaman tapak liman, dan hasil identifikasinya ternyata isolat yang kita dapatkan ini adalah senyawa deoksielepantofin. Hasil screening awal, hasil screening toksisitas kita lakukan pada senyawa ini menunjukkan bahwasanya dia sangat berpotensi sebagai kandidat obat. Ya, kandidat obat. Artinya kita perlu melakukan uji farmakologis melalui uji preklinis terlebih dahulu, baik itu uji vitro maupun in vivo. Namun, sebelum uji in vitro dan in vivo ini kita lakukan atau uji preklinis kita lakukan, terlebih dahulu sebaiknya kita melakukan analisis atau memprediksi uji farmakologisnya secara digital atau yang dikenal dengan istilah uji in silico. Baik, langkah selanjutnya kita melakukan docking molekuler menggunakan Argus Lab. Software Argus Lab ini merupakan salah satu software yang free atau tidak berbayar. Oke ya, nanti kita visualisasikan menggunakan software PyMol, juga software yang tidak berbayar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, reseptor 2GFF itu dibuka melalui program Argus Lab. Dalam jendela utamanya dimasukkan seperti biasa ya, open, kemudian ditampilkan seperti pada layar. Kemudian ada folder-foldernya yang perlu kita klik sampai pada folder menu miss. Nah, di sini ada dua ligand yang sudah berikatan secara membentuk kompleks dengan reseptor 2GFF ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 pada Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan analisis gas yang hasil dari diskusi kami di mana melakukan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kakak, untuk pertanyaan dari Mbak Bagi akan dijawab oleh Sakit. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk di bioedit, di sini kita melihat untuk sekuensi gelombangnya itu kita lihat gelombang yang berantakan gitu. Jadi ada beberapa gelombang di situ
yang beradu gitu antara satu gelombang dengan gelombang lainnya. Nah, jadi kita lihat yang gelombang yang paling jelek ini yang batas akhir awal dan batas paling akhirnya itu gimana. Nah, dari batas itulah kita akan potong nanti di mega gitu. Jadi untuk di NCBI di bioedit ini kita cuma lihat di mana sekuensi DNA yang akan kita potong nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis hasil gas yang beranggotakan saya Sadila, saya Ari Estrada, saya Mutiara Santri, saya Buku Mutiara Santri, saya Nisara Mutiara, Saya Sultan Arif. saya Renada, saya Mutiara Santri, saya Polisi Diana, dan saya Tasya Hamida. Selanjutnya didapatkan hasil data keseluruhan yang mana akan dijelaskan oleh Pauli dan Sate. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi untuk mendapatkan data hasil ini, yang pertama itu DNA-nya kita potong menggunakan aplikasi bioedit. Nah, DNA yang dipotong ini pada forwardnya itu bagian depannya 16 dan bagian belakangnya 1068. Sedangkan pada reverse-nya itu bagian depan itu 23 dan bagian belakang itu 1101. Kemudian dilakukan reverse complement. Kemudian di blok semua, klik closer dan terdapat daerah hipervariabel, yaitu yang kosong dan tidak ada bintang, dan daerah konservatif di tengah yang ada bintang. Yang bagusnya itu yang tidak terdapat gapi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Putri Elizabeth. Selanjutnya itu kita satukan forward dan reverse-nya dengan copy bagian hipervariabel reverse atau bagian belakangnya dan paste ke bagian belakangnya di forward. Nah, hasil sekuensi yang sudah dipotong dan di align di aplikasi Mega kemudian dimasukkan ke analisis DNA Blast. Kemudian akan keluar hasil yang dapat terlihat di PPT, di mana kita bisa melihat hasil yang paling atas itu ada Capricornis atau kami kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Arif Data yang dihasilkan adalah berikut Capricornis Kalimantan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, baik, selanjutnya dari hasil interpretasi analisis gas mendarat wet NCBI tadi dapatkan yang paling pertama yaitu expected value atau p-value. Nah, dari hasil analisa gas dapatkan p-value dari data pertama adalah 0,0. Di mana untuk pengertian hasil dari p-value sendiri adalah ukuran signifikansi statistik dari hasil pencarian gas. Nilai E atau expected ini mewakili jumlah hit yang diharapkan ditemukan secara kebetulan, mengingat urutan dalam database adalah ukuran data tersebut. Nilai E dipengaruhi oleh ukuran database, jumlah sequence dalam database, dan juga panjang dari sequence query tersebut. Nilai E value yang semakin tinggi menunjukkan tingkat homologi atau kesamaan antar sequence semakin rendah, sedangkan nilai E value yang semakin rendah atau menuju ke angka 0 berarti tingkat homologi atau kesamaan antar sequence semakin tinggi. Nah, dari hasil analisa yang kami dapatkan, B value dapat dilihat pada PPT, dapatkan hasilnya adalah 0,0, yang mana menandakan hasil yang bagus atau tingkat homologi kesamaan yang tinggi dengan database dan getback milik Blast. selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita. Baik, kita bahas selanjutnya dan nomor atau database. Dari hasil analisa database yang didapatkan hasil dari nomor sebut data pertama yaitu 100%. Nah, dari nomor memberikan hasil tingkat keselamatan atau presentasi kesamaan antara kacang dan tidak PD atau sampel dengan database pada Genbank. Hasil paling mirip dicirikan 4 bulan mulai dari
Blast didapatkan query cover 10, data pertama antara 94,4% hingga 94,93%. Identity adalah nilai tertinggi dari presentasi identitas atau kecocokan antar sekuen query dengan sekuen database yang tersejajarkan. Dikatakan mirip ketika lebih dari 97% dan bisa dikatakan mirip dengan spesies yang dibandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada max score. Nah, dari hasil analisis kelas yang didapatkan, max score-nya itu ada di 1759. Max score itu sendiri adalah jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan asal amino. Selanjutnya itu ada total score. Total score menunjukkan keakuratan nilai penyejaran sekuens berupa asam amino yang tidak diketahui dengan sekuens asam amino yang terdapat di dalam genbank. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat homologi kedua sekuens. Dari total skor analisis hasil kelas yang kami dapat seperti yang tertera di depan. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari hasil analisis kelas didapatkan hasil genom itu yaitu Capricornis sp atau kambing hutan dengan value-nya itu 0,0, query cover-nya itu 100%, ID-nya itu 94,4% sampai 94,3%, berarti tidak homologi. Dan max score dan total score-nya itu 1759. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Dari audien, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis DNA bakteri patogen yang diisolasi dari maggot menggunakan aplikasi GLASS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifki Ramadan, saya sendiri Anissa Pramesti, Imamul Hakim, Adita Putiasya, Agda Lova, Sumaya Sofia, Reski Oktavadini, Rida Adila, dan Siti Fauzia. Untuk penjelasan tahapan analisis GLASS akan dijelaskan oleh Imamul Hakim. Kepada Imamul disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk identifikasi bioinformatika, yang pertama itu kita buka aplikasi dari Mega, lalu kita pada source element kita masukkan sequence dari DNA. Kita pilih dulu membuat elemen yang baru. Selanjutnya yang kita buat itu adalah sekuen DNA, jadi kita pilih DNA. Lalu kita masukkan urutan sequence dari file yang sudah kita dapat. Oke, setelah dimasukkan di aplikasi Mega, maka untuk urutan reverse itu dilakukan reverse complement agar urutannya dari 5 action ke 3 action. Selanjutnya yaitu memasukkan forward, sama seperti reverse tadi. Pada tahap ini dilakukan penghapusan sekuen DNA yang error atau dempet dengan bantuan aplikasi BioEdit. Selanjutnya itu setelah dihapus, maka kedua sekuens DNA akan di-elemen melalui Pascal W elemen DNA dengan ketentuan seperti yang sudah tertera. Selanjutnya urutan sekuen DNA dari reverse ataupun forward yang bertanda strip itu dihapus, digantikan dengan urutan yang sama pada pasangannya. Jika yang dihapus itu forward, maka yang ditambahkan yaitu si reverse ke dalam forward. Selanjutnya
dilakukan deleting terhadap satu sequence DNA yang sudah tidak kita pakai dengan mengubah nama menjadi isolat. Lalu kita mendapatkan sebuah sequence DNA yang siap untuk diidentifikasi melalui website atau software plus. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Imamul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Ramadan. Kepada Rifki disilakan. Selanjutnya adalah masuk ke website NCBI, pilih bagian glass di bagian sebelah kanan. Selanjutnya pilih bagian updated glass. Lalu dimasukkan urutan ATGC dari yang didapat di aplikasi Mega. Lalu di bagian atasnya ditambah tulisan isolat bakteri maggot. Selanjutnya tekan bagian glass. Jika sudah ditekan glass, maka akan didapatkan hasil max score 2603, total score 2603. Kemudian query cover 99%, evalu 0,0, indent 99,58. Lalu Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti. Kepada Hesti disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. BLAST atau Basic Local Arrangement Search Tool merupakan program yang digunakan untuk membandingkan urutan biologis seperti DNA, RNA ataupun protein terhadap database urutan untuk menemukan kesamaan. Adapun cara untuk menginterpretasikan hasilnya yaitu yang pertama melalui fit score, yang kedua e-value, yang ketiga identities, kemudian positif, ada gaps, elemen, dan yang terakhir ada database hits. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hesti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika. Pada Tika disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan hasil yang didapati, dapat dilihat bahwa nilai e-value adalah 0,0, yang artinya data tersebut valid, di mana e-value menunjukkan jumlah kecocokan yang diharapkan terjadi secara kebetulan pada basis data dengan ukuran tertentu. Semakin kecil nilai, maka semakin signifikan kecocokannya. Selanjutnya nilai query cover itu sama dengan 99%, yang artinya perbandingan elemen tersebut dengan basis data adalah valid, di mana query cover menunjukkan kecocokan antara data yang digunakan dengan data yang berada pada basis data. Semakin tinggi nilai query cover, maka semakin valid data yang dihasilkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tika. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Pada Rida disilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, yang terakhir itu adalah nilai persentase identity, di mana pada hasil yang kami dapati itu nilai persentase identity-nya itu 99%. Nah, mungkin pada hasil sebelumnya teman-teman bisa melihat sendiri untuk persentase identity-nya itu ada yang 99,58%, ada yang 99,51%, dan ada yang 99,44%. Nah, di mana nilai persentase identity semua dengan 99% ini, data tersebut memiliki kemiripan dengan data yang ada pada basis data. Nah, persentase identity ini menunjukkan persentase identik antara urutan query dengan urutan target. Persentase identity yang tinggi menunjukkan kesamaan yang lebih besar antara dua urutan, di mana apabila persentase identity kurang dari 97%, mungkin bisa dikoreksi kembali untuk melihat mungkin ada perbedaan pada jenis atau spesiesnya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya hasil yang kelompok kami dapati itu merupakan data yang valid serta memiliki kemiripan yang tinggi dengan data yang berada pada basis data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rida. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Saya Samsiat Nuria, ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana bentuk DNA yang tidak baik pada Mega 11? Izin bertanya, saya Tasya Humaira dengan NPM 21004 dari kelompok 4. Izin bertanya, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, sebenarnya apa sih perbedaan dari analisis 11 dan filogenetik? Terima kasih. Baik, izin bertanya kepada kelompok 1.
wabarakatuh. Saya Lira Hajar dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana bentuk DNA yang bagus dan baik pada Mega 11? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Lira akan dijawab oleh Sumaya. Kepada Sumaya silakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi berdasarkan pertanyaan Dira itu adalah bagaimana sih bentuk DNA yang baik dan bagus pada Mega 11. Jadi sequence DNA yang bagus itu puncak dendrogramnya dia tunggal. Habis itu hijau, merah, warna-warnanya itu terbaca dengan baik. Ini sekian saya berikan moderator. Terima kasih. Apakah baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Sanksiapun akan dijawab oleh Rizka. Yang pertama bagus. Nah, sekarang ini yang tidak bagus pada bentuk DNA itu dia warnanya itu bertumpuk, merah sama warna hijau itu bertumpuk, jadi nggak bisa dibaca atau disebut juga dengan anti sequence. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Apakah Sanksiapun bisa mengerti? Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Tasya akan dijawab oleh Afdal. Pada Afdal disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Tasya. Tadi pertanyaannya perbedaan antara analisis gelas dan juga analisis filogenetik. Jadi perbedaan itu misalnya dari tujuan, metode dan juga outputnya. Pada analisis gelas, tujuannya itu untuk mencari dan mengidentifikasi sekuens yang mirip di basis data. Sedangkan tujuan dari analisis filogenetik itu untuk membangun pohon filogenetik untuk memahami hubungan evolusi antar sekuens. Nah, untuk metode dari analisis gelas itu mencari kesamaan lokal antara sekuens query dan juga sekuens di basis data. Adapun metode pada analisis filogenetik itu adalah penyelarasan sekuens berganda dan juga pembuatan pohon filogenetik. Adapun output dari analisis gelas itu dihasilkan daftar sekuens yang mirip dengan skor kesamaan dan juga e-value dari analisis filogenetik. Sedangkan output dari analisis filogenetik itu menunjukkan hubungan evolusi antar sekuens. Jadi intinya itu yang analisis gelas itu untuk melihat sekuens yang mirip dan juga filogenetiknya. Sedangkan pada analisis filogenetik itu untuk melihat kekerabatan dari sekuens dengan isolat apa. Apakah saudara Tasya mengerti? Terima kasih. Apakah teman-teman lain ada yang bertanya? Jika tidak ada, kelompok 1, kelompok 2 akan mengakhiri presentasi ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul analisis gelas, yang beranggotakan ada Kairunisa, Sanksiapun Nuria, Dwi Septiani Rahayu, Usaidiani Salatu, Randa Junedi, dan saya sendiri Muhammad Aziz Nandra. Ada Aisyah Kairina, Sofi Magrina Simbolon, Sheila Fadila, Syawah Kurnia Lintang. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Randa. Baik, pertama itu adalah rangka penelitian bionik. Pertama itu memasukkan sekuens DNA. Itu dengan angkanya kita buka bionik, import ke sekuens DNA, format pasta atau lainnya dengan media file, open, dan mengedit sekuens. Selanjutnya itu mengedit sekuens, yaitu periksa sekuens untuk kesalahan atau daerah tidak jelas. Edit sekuens sesuai kebutuhan menggunakan fitur editing yang ada. Yang ketiga itu menyimpan sekuens, yaitu dengan setelah selesai mengedit, simpan sekuens dengan format yang sesuai, misalnya pasta. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah langkah pengerjaan Mega. Yang pertama itu kita ke import sequence. Nah, di import sequence ini kita buka Mega, terus kita pilih file, lalu kita open dan import file sequence yang telah diedit di
MASCO untuk melakukan alignment sequence. Selanjutnya kita pilih ke analisis filogenetik dan menyimpan alignment. Setelah alignment selesai, pilih data filogenetik analisis. Lalu selanjutnya pilih metode analisis filogenetik seperti neighbor, joining, sama maximum likelihood atau parsimony. Nah, jelaskan analisis dan hasilkan pohon filogenetik. Simpan hasil alignment untuk menganalisis lebih lanjut. Dan saya kembali ke moderator. Baik, kemudian untuk persiapan sekuensnya, pertama kita harus membuka terlebih dahulu browser dan kita mengakses situs dari BLAST seperti yang terlihat di PPT. Kemudian pilih fitur BLAST yang akan kita gunakan. Misalnya, karena kita menggunakan sequence DNA, maka kita menggunakan nucleotide BLAST untuk sequence DNA. Kemudian kita masukkan sequence-nya, yang mana caranya ada dengan mengcopy sequence dari bioedit ataupun dengan mega. Kemudian kita masukkan atau kita paste ke kotak input yang ada di BLAST yang telah kita buka tadi situsnya. Format yang digunakan itu adalah format FASTA. Nah, format FASTA itu sendiri sebenarnya adalah format dasar bioinformatika untuk penggunaan sequence DNA ataupun protein. Kemudian untuk menjalankan BLAST dan menganalisis hasilnya, kita harus memilih database yang akan digunakan dalam pencarian. Misalnya seperti NR atau non-redundant database. Nah, NR ini sendiri menggambarkan bahwa sequence-sequence yang identik itu akan digambarkan sebagai satu entity saja di situs BLAST. Kemudian, klik BLAST untuk memulai pencarian. Setelah pencarian selesai, hasil BLAST akan menampilkan sequence yang memiliki kesamaan dengan sequence yang telah diinput tadi. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ica kepada Ica. Selanjutnya ada BLAST matrix merupakan hasil dari analisis DNA-nya, maka akan tampak seperti pada kolom-kolom ini. Penjelasannya yang pertama adanya max score, yaitu jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan asam amino. Yang kedua ada total score, yang dimana itu adalah jumlah skor keselarasan untuk semua segmen urutan atau keselarasan lokal. Semakin tinggi skornya, maka semakin baik keselarasannya. Jika skor maksimal dan totalnya sama, terdapat satu keselarasan global antara query dan kecocokannya dalam database. Selanjutnya ada query cover, yaitu presentasi panjang urutan query yang disertakan dalam penyelarasan terhadap kecocokan urutan. Selanjutnya ada E value, yang merupakan semakin rendah nilai E, maka semakin signifikan kesejajarannya, dan yang merupakan semakin mendekati 0, maka akan semakin baik. Lalu ada presentasi identity, yang merupakan presentasi nukleotida atau asam amino yang identik antara query dan yang selaras dari urutan database-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Shevi. Baik, terima kasih moderator. Jadi setelah dilakukannya analisis dan telah dimasukkan ke dalam BLAST, didapatkan hasil bahwa pada urutan pertama didapatkan bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat pada bagian BLAST matrixnya untuk kita interpretasikan lebih lanjut. Nah, Bacillus thuringiensis merupakan jenis bakteri gram positif yang terdiri dari sejumlah besar subspesies atau varietas dan strain yang ditemukan hampir di semua habitat. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi dan Dwi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu hasil interpretasi yang mana nilai skor yang diperoleh dari urutan database adalah 2601. Kemudian hasil analisis BLAST menunjukkan bahwa nilai total skor yang didapat sebesar 3631. Nah, semakin tinggi skor yang diperoleh, maka tingkat kumulatif dari sequence database. Kemudian value didapatkan hasil 0 yang menandakan bahwa data tersebut bersifat valid. Kemudian ada hasil query score pada hasil BLAST yang didapatkan sebesar 100%. Hal ini menandakan query sequence memiliki kesesuaian sepanjang sequence DNA target. Kemudian ada persen identik yang didapatkan menunjukkan seberapa besar query sequence dibandingkan dengan sequence target.
pertama itu untuk membantu mengidentifikasi urutan DNA yang homolog ataupun serupa dengan urutan lain dalam basis data. Nah, yang kedua itu adalah untuk memetakan urutan DNA dalam genom dengan membandingkan dengan genom yang sesuai dengan referensi. Dan yang ketiga adalah menemukan homolog antara urutan DNA yang tidak kita kenal dengan urutan yang sudah kita ketahui. Nah, dari hasil yang analisis BLAST yang sudah kami cari, di mana sequence database urutan pertama memiliki nilai yang pertama itu ada max score itu 2601, yang kedua ada total score 36317, ada query coverage sebesar 100%, ada pair index sebesar 99,79%, yang mana ini mendekati 100%, dan yang terakhir adalah p-value sebesar 0,0. Sehingga berdasarkan hasil analisis BLAST sequence query yang diberikan, maka sequence tersebut memiliki kecocokan DNA, yaitu Bacillus thuringiensis. Sekian dari saya kembalikan ke Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Hi guys, my name is Raisya Putri Najla from Bioinformatics Class 2. Here I want to give my testimony for case method learning that we apply during classes. The case method of learning has been instrumental in my academic, offering a comprehensive and immersive approach to understanding real-world challenges, encouraging active engagement with course material, cultivating effective communication and presentation skills, fostering a deeper understanding of complex concepts, facilitating the application of theoretical knowledge to practical situations, that allowing me to develop strategic thinking skills that have proven invaluable in my career. That's all. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Hi everyone. My name is Muhammad Sakif Aulia and I'm from Bioinformatics Class 2. Here, I want to share my opinion about case method learning that we use during classes. First of all, I was very impressed with this case method teaching because it allowed us to learn from practical experience in various real situations that probably we will never feel before. With this method, we build good communication strategy and improving skills in presenting the result that have been obtained. I also like the interactive approach of the case method, which allowed me to learn from my classmate experience and gain diverse perspective from it. I hope this learning system opened our eyes to face the real world, preparing us for the better understanding and getting more stronger analytical skill in the future. I think that's all from me. Thank you.